Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 14. Pak, nggak apa-apa deh, Kirana hamil juga. Aku terima anaknya juga, kata Doni mengagetkan semuanya. Terutama Brian, dia sangat gusar. Sedangkan Juragan Samin marah pada anaknya. Kamu itu gimana, dia sudah tidak perawan lagi. Kalaupun kamu mau menikah dengannya, dia nanti akan jadi pembantuku dan juga kamu. Karena dia membohongi kita, apa kamu mau dia jadi pembantu bapakmu ini? Ya jangan, Pak. Doni cinta sama Kirana. Dia akan jadi istri Doni meski nanti ada anaknya laki-laki itu, kata Doni melirik ke arah Brian. Kamu pikir saya akan rela anakku diasuh olehmu? Laki-laki tidak berpendirian, bergantung pada bapaknya yang mata keranjang itu, kata Brian ketus. Heh, kamu diam ya. Darno akan membayar utangnya semua, atau anaknya dinikahi Doni dan akan menjadi pembantu di rumahku? Kata Juragan Samin dengan garangnya. Pak Darno tidak terima, anaknya akan dinikahi oleh Doni dan dijadikan pembantu. Anakku berharga, meski dia hamil di luar nikah tapi dia tetap anakku. Akan aku bayar hutangmu Samin? Teriak Pak Darno, membuat Kirana dan istrinya terkejut. Hah? Kamu punya uang untuk membayar utang-utangmu itu? Hah? Tantang Juragan Samin pada Pak Darno. Pak Darno pun diam, hanya menatap tajam pada Juragan Samin. Berapa utang Pak Darno? Tanya Brian dengan tenang. Apa kamu mau melunasi utangnya yang sebesar gunung? Tanya Juragan Samin dengan sombong. Katakan saja, berapa utangnya? Juragan Samin diam, dia menatap Brian sinis. Kepalanya melongok ke arah mobil Brian, yang terparkir di depan rumah Kirana. 40 juta, kamu bisa melunasi utang calon mertuamu yang miskin itu? 40 juta? Berikan nomor rekeningmu atau rekening anakmu sekarang, kata Brian santai. Kembali Juragan Samin dan Doni diam, dia tidak percaya dengan ucapan Brian. Berikan sekarang, kata Brian lagi. Doni lalu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkan pada Brian. Dengan kasar Brian mengambil ponsel Doni. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dari saku celananya. Doni kaget, ternyata ponsel Brian lebih bagus dari miliknya. Doni menelan ludahnya sendiri. Lalu Brian mengetik sebuah nominal di ponselnya. Mengirim uang melalui banking, tak sampai 1 menit pun selesai. Silakan periksa-periksa, di sana sudah masuk uang sejumlah 40 juta. Jadi kalian boleh pergi, saya akan membicarakan pernikahan dengan Pak Darno. Kata Brian dengan santai dan tegas. Juragan Samin menatap tajam pada Brian. Dia berbisik pada anaknya, menanyakan kebenaran tentang uang 40 juta itu. Doni menunjukkan ponselnya pada bapaknya. Lalu mereka pun pergi tanpa pamit pada Pak Darno. Dan yang jadi bingung, sekarang adalah Kirana dan ibunya. Ibu Kamina khawatir tentang kebenaran anaknya itu hamil sebelum menikah, dia takut Juragan Samin akan menyebarkan gosip yang tidak benar. Selepas Juragan Samin dan anaknya pergi, kini Pak Darno dan Ibu Kamina melihat ke arah Brian dengan tatapan selidik. Terutama Pak Darno. Dia menatap Brian, namun tidak seperti tadi tatapannya yang penuh amarah dan melotot. Kirana sendiri juga bingung, kali ini ayahnya yang menatap tajam padanya. Kamu membuat malu ayahmu saja, Kiran. Kata Pak Darno. Ayah, itu tidak benar. Aku tidak. Hue. Kembali Kirana mual. Dan sialnya lagi Brian tersenyum menang padanya. Kirana tahu itu hanya akal-akalan bosnya saja, dia melirik tajam pada Brian. Tapi anehnya kenapa malah mual-mual sih? Apa karena aku salah makan? Gumam Kirana. Ya, bagaimana ini? Mereka harus dinikahkan segera, sebelum perut Kirana besar. Kata Ibu Kamina bingung. Pak Darno menatap pada Brian yang duduk santai sambil bersedekap. Ia menatap balik ayah Kirana itu dengan datar. Sejak kapan kalian melakukan itu? Tanya Pak Darno pada Brian. Saya lupa. Tapi sekitar 1 bulan lalu, jawab Brian enteng. Apa yang kamu persiapkan untuk menikahi anakku?
Selain kamu tadi membayar utang-utangku? Tanya Pak Darno. Apa yang Kirana mau, saya akan berikan. Jawab Brian tegas. Kamu tahu, dengan perbuatanmu, kami akan menanggung malu sekampung ini. Juragan Samin akan menyebarkan berita, kalau anakku hamil di luar nikah. Mereka semua akan menggunjingkan anakku, rasa malu yang besar ini lebih hina daripada kamu membayar hutang-hutangku pada Juragan Samin. Karena dia akan selalu membuat ulah, jika niat dan keinginannya gagal. Kata Pak Darno geram. Ya, sudah. Jangan pedulikan Juragan Samin, yang penting Kirana harus menikah dengan bosnya itu. Itu akan menutupi semua gosip sebelum dia menyebarkan gosip, kata Ibu Kamina. Kirana hanya pasrah saja, dia masih menatap kesal pada Brian. Namun dalam hati dia merasa senang, telah bebas dari perjodohan yang tidak diinginkannya. Lalu, kapan saya harus menikahi Kirana? Tanya Brian. Lusa, kamu siapkan semuanya. Mas kawin yang besar dan juga segala persiapan dari penghulu juga jamuan, karena saya tidak punya uang untuk menjamu tamu-tamu tetangga. Kata Pak Darno semakin melunjak. Ayah! Teriak Kirana dan Ibu Kamina dengan kesal. Brian tersenyum miring, memang pada dasarnya ayah Kirana itu mata duitan. Saya akan siapkan semuanya sesuai permintaan Anda, Pak. Tapi setelah menikah, Kirana saya bawa pulang ke kota. Setelah itu dia sudah jadi milik saya, Anda tidak berhak lagi terhadap putri Anda itu. Kata Brian seolah sedang bernegosiasi. Tuan, apa yang Anda katakan? Tanya Kirana dengan kesal. Kamu diam saja, ini juga permintaan ayahmu juga. Jawab Brian dengan tenang. Kirana menatap tajam pada Brian, dia tidak habis pikir dengan pemikiran Brian. Sudah berbohong dan sekarang malah dirinya seperti diperjualbelikan. Baik, saya tunggu janjimu itu, kata Pak Darno balas menantang. Hari di mana pernikahan dadakan Kirana dan Brian pun telah tiba. Kekhawatiran Ibu Kamina pada tetangga dan orang-orang sekampung, yang akan menggunjingkannya semakin merasuk hati dan pikirannya. Kirana tahu, ibunya takut dan cemas tentang gunjingan dirinya. Sudahlah. Bu. Jangan pedulikan gosip tidak benar itu. Dan lagi, sejak kemarin tidak ada gosip apapun kan tentang aku? Kata Kirana. Iya sih, tapi nanti setelah kamu menikah, pasti mereka akan tanya kenapa menikah mendadak. Dan pasti juga ada yang menjawab, karena kamu itu hamil duluan. Kan ibu jadi malu, Kiran, kata Ibu Kamina. Kirana membuang nafas panjang, dia tadi malah membicarakan pada Brian tentang hal itu. Dan jawaban Brian hanya simpel, jangan dengarkan gosip itu. Fokus saja dengan pernikahannya. Kirana tidak dapat jawaban apapun dari Brian. Dia juga khawatir, meskipun gosip itu tidak benar. Hari terus beranjak naik, tiba waktunya malam hari. Pernikahan Kirana dan Brian dilaksanakan selepas sholat maghrib. Setelah sholat jamaah di musola, Pak Darno mengumumkan akan menikahkan anaknya Kirana Prameswari di musola, dan hanya menikah secara agama lebih dulu. Brian bersiap untuk menikah dengan Kirana, tentu dia sangat senang bisa menikah dengan Kirana. Dan bisa mengikat Kirana secepatnya, setelah pernikahan itu dia akan mendaftarkan ke kantor urusan agama. Semua di musola berkumpul. Mereka heran, Pak Darno memberikan pengumuman, kalau dia akan menikahkan anaknya Kirana dengan Brian. Brian masuk ke dalam musola, duduk bersila di depan ustadz yang akan menikahkannya. Sedangkan Pak Darno masih belum terima, dengan batalnya Juragan Samin melamar anaknya Kirana. Ya, sudah dong jangan dipikirkan terus. Juragan Samin itu memang hanya mau enak sendiri saja, untung nak Brian mau menolong Kirana, kata Ibu Kamina. Menolong gimana Bu? Lah dia mendahului kok, malah nyumbang benih di perut Kirana. Coba kalau Kirana jadi nikah sama Doni, kita akan dapat sawahnya juga 1 hektar. Minimal dia kasih empangnya 1 buat kita, ucap Pak Darno pada istrinya. Brian yang berada tidak jauh dari tempat mereka duduk hanya mendengarkan saja. Dia lalu mengambil ponselnya, dan segera mengirim pesan pada anak buahnya untuk dicarikan sebuah lahan. Setelah selesai, Ustadz pun bicara padanya. Baju yang dipakai Brian juga, baju yang dipakai ketika dia baru sampai di rumah Kirana.
Hanya dicuci saja, dan dia hanya membawa kaos saja. Lagi pula, tidak sopan menikah hanya memakai kaos. Sudah siap semuanya? Tanya Pak Ustadz. Siap, Ustadz. Jawab Brian mantap dan tegas. Baiklah, tapi Pak Darno sepertinya belum siap. Bagaimana Pak Darno? Apa Bapak siap menikahkan putri Anda dengan Pak Brian? Tanya ustadznya. Pak Darno diam saja, ada ketidakrelaan di hatinya. Lama dia menjawab, hingga Ibu Kamina menyenggol lengannya agar suaminya itu menjawab siap. Iya Ustadz, saya siap, jawab Pak Darno. Baiklah, sekarang kita mulai ijab kabulnya ya. Brian bersiap, dia menunggu dengan tegang. Sedangkan Kirana menunggu di rumah, dia yang meminta menunggu di rumah saja. Karena dia pikir, pernikahan itu hanya main-main dan menutupi kebohongan Brian saja. Lagi pula, dia nanti hanya dijadikan pengasuh misal selamanya dengan status istri, pikir Kirana. Andai pernikahan itu penuh dengan cinta, tidak kepura-puraan semata. Gumam Kirana mengharap hayalan itu jadi kenyataan. Suara Ustadz menggema di musola terdengar sampai di rumah Kirana. Meski sayup-sayup ucapan kalimat ijab kabul, Kirana mendengarkan suara lantang Brian mengucapkan ijab kabul untuk dirinya. Namun dia tidak tahu berapa mas kawin yang diberikan Brian untuknya. Saya terima nikah dan kawinnya Kirana Prameswari binti Bapak Darno dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Semua orang di musola mengatakan sah secara serempak, dan juga sorak-sorai kebahagiaan dan juga ucapan selamat pada Brian. Pak Darno sendiri tidak percaya dengan mas kawin yang diberikan Brian untuk anaknya. Dia diam saja, menatap menantu barunya itu dengan tatapan terkejut. Bagaimana tidak terkejut, mas kawin yang diberikan Brian sebuah cek sebesar 100 juta. Yang di dalam musola juga tampak kaget dengan mas kawin sebesar itu. Hanya orang kaya yang memberikan cek atau uang tunai langsung saja. Ternyata menantu Pak Darno itu sangat kaya ya, bisik tetangga di musola. Iya, dia berani memberikan mas kawin 100 juta untuk anaknya. Wah, sebanyak apa tuh uangnya 100 juta? Kata tetangga lainnya menimpali. Pak Darno hanya diam saja, dia memang tampak terkejut dengan ijab kabul tadi. Dia pikir Brian akan memberi mas kawin hanya beberapa juta saja, tapi ternyata di luar dugaannya. Nah, sekarang Pak Brian sudah punya istri Kirana ya. Dan beri salam sama mertua Pak Brian, sayangi kedua orang tua istrinya, seperti suami menyayangi istrinya. Kata Ustadz menasehati Brian. Iya Ustadz, terima kasih semuanya. Setelah ijab kabul selesai. Kini Brian dan kedua orang tua Kirana beramah tamah sebentar, lalu ketiganya pun pamit pulang. Hati Brian sangat bahagia, dia sudah mengikat Kirana dengan pernikahan yang sah. Setelah nanti sampai di kota, dia akan langsung mengurusnya ke kantor urusan agama, agar lebih kuat lagi di mata agama dan negara. Brian masuk ke dalam rumah, dia duduk di ruang tamu. Dia juga belum melihat Kirana sejak tadi. Tak berapa lama, Kirana pun keluar dari kamarnya. Disusul oleh ibu dan ayahnya, mereka menghampiri Brian yang sedang duduk di ruang tamu. Kirana duduk di kursi kecil. Dia menunduk, sedangkan Brian menatapnya terus sejak dia menuju ruang tamu. Ibu Kamina dan Pak Darno juga duduk bersebelahan di depan Brian. Ehem. Suara deheman Pak Darno membuyarkan Brian, yang masih menatap Kirana sejak tadi. Brian pun menoleh ke arah kedua orang tua Kirana, dan menggaruk bagian belakang kepalanya yang tidak gatal. Apa benar, kamu memberi mas kawin 100 juta sama anakku? Tanya Pak Darno. Ya, aku sudah menulisnya di cek, jawab Brian. Coba saya lihat. Saya takutnya kamu bohong, kata Pak Darno. Membuat Kirana memandang ayahnya, begitu juga istrinya. Brian pun mengeluarkan sebuah cek bertuliskan 100 juta, dan di sana tertera tanda tangannya langsung. Ini ceknya, karena saya tidak punya uang cash, kata Brian. Pak Darno pun mengambil cek di meja itu, ia memperhatikan cek tersebut dengan teliti. Ibu Kamina juga memperhatikan, kertas yang seperti kwitansi kecil. Kok kayak nota ya, kata Ibu Kamina. Bukan, Bu. Jika pergi ke bank dan menyerahkan cek ini, bisa dicairkan uangnya sejumlah yang tertera di situ.
kata Brian menjelaskan. Benar kertas nota ini bisa jadi uang? Tanya Pak Darno tidak percaya. Benar, iya. Itu kertas berharga, jadi harus hati-hati menyimpannya, kata Kirana. Aneh ya, iya. Biasanya kalau ibu beli barang terus bayar pasti dikasih nota ini. Lah nota ini dikasih ke bank bisa jadi duit, kata Ibu Kamina membolak-balikan cek tersebut. Brian hanya tersenyum saja melihat kepolosan mertuanya itu. Kirana sendiri merasa malu, namun memang kenyataannya ibunya tidak tahu yang namanya cek. Ini mas kawin untuk Kirana. Kalau ayah dan ibu mau, bisa saya kasih dengan jumlah yang sama dengan Kirana, kata Brian. Jangan, Tuan, kata Kirana. Bersambung.